Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santriin wa santriyat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa kumpul di majelis yang mulia ini mempelajari suatu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita, yakni adalah adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Alwandani. Nama saya Rafael. Lamine Dan pada hari ini kami berharap kalian semua dapat mengerti apa yang kami sampaikan. Nah, kami akan menjelaskan tentang adab-adab, meliputi adab-adab berpakaian, adab berhias, adab bertamu, dan adab-adab lainnya. Pertama, kita akan masuk mengenai adab berpakaian. Menurut kalian, apakah pakaian yang kami pakai sudah sopan? Sopan. Kira-kira kalau kita lagi berada di dalam majelis yang misalnya lebih mulia dari ini, yang lebih formal, kita berpakaiannya misalnya seperti ini, apakah akan sopan? Tidak. Jadi Santai ya. ya betul sekali, kawanku. Jadi kita ini tentunya ada batasan-batasan dan juga regulasi yang mengatur terkait bagaimana kita berpakaian. Adabnya itu harus ada. Jadi apa sih adab berpakaian itu? Secara pengertian, pakaian adalah kebutuhan dasar manusia untuk aurat, melindungi tubuh dan memperindah penampilan. Dalam Islam, berpakaian harus sesuai dengan syariat. Nah, dalam berpakaian yang syariat itu kayak gimana sih? Yang pertama, satu, harus menutup aurat laki-laki dari pusar hingga lutut. Kalau yang mayoritas yang kita anut. Tapi ada juga beberapa ulama yang berpendapat bahwa kan redaksi hadisnya itu sesuatu aurat laki-laki adalah sesuatu yang ada di bawah pusar dan di atas lutut, yang merujuk ke hanya kemaluan saja. Cuma kita sekarang masih mengikuti pendapat mayoritas ulama yang adalah dari pusar sampai ke lutut adalah aurat. Kemudian untuk perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu pakaian tidak transparan dan tidak ketat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis atau tasyabuh. Kemudian tidak menyerupai pakaian orang kafir yang menjadi ciri khas mereka. Misalnya kita harus berhati-hati kalau misalnya kita memakai peci kupluk tapi cuma di atasnya doang, itu kayak orang yang berdiri, jadi harus berhati-hati. Kemudian pakaian tidak menunjukkan kesombongan atau pamer kekayaan. Nah, ini ada yang menarik di pakaian menunjukkan kesombongan atau pamer kekayaan. Karena kita ada suatu istilah yang mungkin familiar dalam kita, namanya isbal. Bener kan Ustaz, isbal namanya? Ya. Namanya bener kan isbal, ada istilah. Ya, betul. Nah, isbal itu berarti kita memakai sesuatu yang kayak misalnya kita pakai gamis, tapi gamisnya itu di bawah telapak kaki. Itu ada dua pendapat yang mematikan. Yang pertama adalah benar-benar kita tidak boleh berpakaian yang di bawah telapak kaki, atau sebenarnya kalau konteks zaman dahulu berpakaian di bawah mata kaki itu bisa menandakan bahwa kita itu sombong dengan harta kekayaan kita. Karena semakin panjang dress kita, semakin panjang gamis kita, berarti semakin kita ingin menunjukkan kesombongan kita terkait harta yang kita punya. Jadi ada berpendapat bahwa tidak boleh sama sekali, ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya itu adalah suatu artian untuk yang penting kita jangan sombong dalam berpakaian, karena itu para isbal pada zaman dahulu sering diartikan sebagai kesombongan dalam berpakaian gitu. Nah, kemudian dalil yang menjadi landasan hukum dari ini adalah Al-A'raf ayat 26 yang kita akan delegasikan pembahasannya kepada salah teman kita. Adakah yang ingin? Jangan. Oh, Fatir berarti. Kita tolong Fatir. Fatih. Silakan ya, Fatir. Oke. Ya, yuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Wahai anak cucu Adam, ya Bani Adam, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan. Ya, jadi kita memang harus berpakaian karena itu merupakan sebuah kemajuan. Ada orang yang bilang, wah semakin tertutup pakaian kita semakin terbelakang atau orang barat sana. Orang yang pakai nikab segala macam yang tertutup itu menunjukkan keterbelakangan yang pengelakangan terhadap kebebasan berekspresi. Tapi sebenarnya itu bisa kita artikan sebagai salah satu bentuk kemajuan peradaban. Kenapa dulu kita malah nggak berpakaian? Semakin nggak berpakaian berarti bisa jadi kita itu semakin maju. Kalau kita telanjang kayak orang-orang zaman dulu berarti kita nggak maju. Kita kayak orang purba gitu. Jadi ya seperti itu guys. Oke, selanjutnya ini sepaket dengan berpakaian, itu adalah adab berhias. Jadi berhias ini dalam suatu jangkauan itu merupakan hal yang bagus. Tapi kalau berlebihan juga tidak boleh. Tujuan berhias itu sendiri adalah menjaga kebersihan, kerapian, dan juga kenyamanan, bukan semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis kalau memang bukan kebutuhan yang kita benar-benar inginkan gitu loh. Misalnya kita sudah merupakan pasangan yang sah gitu dengan orang lain, tidak apa-apa kita berhias untuk memenuhi satisfaction dari pasangan kita nanti. Tapi kalau untuk sekarang kita tidak boleh bertujuan solely untuk menarik perhatian lawan jenis. Ketentuan berhias adalah tidak berlebihan atau tabarruj yang artinya sangat dunia dan tidak mengubah ciptaan Allah secara instan. Kalau misalnya kita mengubah, misalnya dulu kita terlahir genetiknya agak kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya proporsi tubuhnya, mungkin kita bisa olahraga atau mungkin banyak makan, itu tidak apa-apa karena memang dianjurkan dari Allah SWT kita menjaga kesehatan kita dan memperindah diri kita. Laki-laki dilarang memakai emas dan sutra murni dan menggunakan wangian dengan sewajarnya. Bahkan wangian ini juga salah satu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan untuk dalil dasarnya adalah Allahu Jamil yuhibbul jamal, itu semuanya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dan jadi seperti guys berhias. Oke. Selanjutnya yaitu adab perjalanan. Pengertian adab perjalanan dalam bahasa Arab ditemukan kata rihlah atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Dan secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan lainnya yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Nah, di ada perjalanan ini memiliki nilai positif. Yang pertama itu safar dapat menghibur diri. Nah, biasanya kalau jalan-jalan tuh kita merefreshing otak kita ya, jadi melihat pemandangan dan lain-lain. Nah, juga menjadi sarana bagi orang mencari hasil usaha dan juga dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir lebih banyak mengenal adab kesopanan yang dimiliki oleh masyarakat yang dikunjunginya. Nah, selanjutnya itu bentuk adab perjalanan. Jadi dalam perjalanan itu ada adabnya, seperti membaca doa sebelum berangkat yang bisa kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
dan kita juga harus membaca doa ketika di perjalanan. Bersama-sama lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada Allahumma inni as'aluka khairal Nah, setelah kita perjalanan atau melakukan traveling, ada baiknya juga kita kembali dari perjalanan dengan 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 rasa syukur kita. Maka setelah sampai rumah, untuk tidak melupakan membaca alhamdulillah sesampai di rumah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah selanjutnya itu adalah adab bertamu. Seperti kita tahu bertamu itu kita mau mengunjungi rumah orang lain, jadi kita perlu memiliki adabnya seperti sikap yang kita jaga. Ya seperti itu agar kunjungan tersebut membawa kebaikan, tidak mengganggu dan mencerminkan akhlak yang baik. Nah bagaimana sih kita caranya untuk adab bertamu? Itu saya ambil dari modulnya akidah akhlak yang dari Kemenak. Nah ini ada banyak ya guys, memilih waktu yang tepat karena nggak mungkin kayak jangan sampai kalian ke rumah orang yang kalian tuju itu jam 12 malam atau jam 1 pagi langsung mengetuk pintu atau membunyikan bel. Ada tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Itu tuh tujuannya kenapa? Karena yang pertama biar nggak keluar, nggak ada kayak itu. Habis itu ya keluar habis itu lagi itu menjaga keluar habis itu pokoknya sama menjaga dari fitnah, sama kayak pokoknya ya biar aman aja sih. Sama nih mengucapkan assalamualaikum maksimal 3 kali. Kelewat memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Ya itu wajar aja sih. Itu mengucapkan assalamualaikum maksimal 3 kali pelan-pelan. Nah gimana kalau misalnya salamnya itu udah 3 kali nih tapi kita tetap nggak dijawab? Oleh berdasarkan dari teman sumber saya yang saya percayai itu tuh kita dianjurkan, ada hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pokoknya kita di ya justru nggak tahu juga sih pokoknya. Kalau di hadisnya itu dibilang katanya artinya tuh kayak yang tuan rumahnya itu antara tidak bisa atau tidak mau menerima tamu, jadi kita harus segera pulang. Apabila sudah dipersilakan masuk, masuklah dengan sopan, jangan dulu silakan. Habis itu sisanya ini kayak yang kita tahu sendiri lah ya, cara adab gitu. Menempati tempat duduk, mengutarakan maksud. Nah, habis itu misalnya ini adab tuh. Nih, lama waktu bertambah maksimal 3 hari. Soalnya kalau misalnya lebih dari itu sekalian aja kalian kayak numpang nginep gitu. Nah, apabila disuguhi makanan yang dipersilakan, maka makanlah dengan sopan, jangan makan seperti orang lapar dan rakus. Kalian ngerti lah ya, jangan kayak gitu juga. Kecuali kayak kalian yang datang ke situ buat minta makan. Tapi jangan sampai kayak orang rakus juga sih. Kalau jangan melirik Jangan kalau menolak pasti kasih makan. menghargai privasi orang lain. Kenapa? Kalau menolak pasti kasih makan karena sungkan gimana? Nanti jawab ya. Kalau ada orang masuk ke CSA tiba-tiba muter soal kuntilanak. Aso ucapkanlah assalamualaikum sebagai petanda
tanda pamit. Kalau misalnya apa ya seperti ini masih pendapat pribadi saya. Kalau misalnya emang kalau kita berkunjung ke rumah orang yang kita belum tahu orang itu muslim atau tidak, ya kita lebih baik assalamualaikum kita tetap wajib karena itu udah beragam di agama kita. Habis itu juga kita ucapin aja kayak permisi gitu, tambahin itu assalamualaikum permisi pak ibu gitu. Jadi kayak biar walaupun kalau misalnya sekiranya orang tuan rumah yang kita tuju itu non muslim, jadi nggak canggung juga gitu. Selanjutnya ada dalilnya yang akan kita delegasikan kepada Vira. Kalau gitu kita delegasikan kepada Zanet. Enggak bukan jadi enggak. Tolong maju guys, itu ada. Udah disuruh ya. Oke, pertama Vira bisa Zanet. Oke guys. Ini demi mencapai Oh itu ketutup ya. Watasalimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Masya Allah. Nah itu singkat itu yang kita dapat dari adab bertamu. Selanjutnya ada bertamu berarti juga ada adab menerima tamu. Kalau tadi itu bagaimana sikap kita saat mengunjungi orang lain, mengunjungi rumah orang lain, ini bagaimana kita menerima orang lain kepada rumah kita agar tamunya itu merasa dihormati, habis itu nyaman dan juga disambut dengan baik. Kalau orang bentuk adabnya. Nah ini apa sih? Yang pertama itu ada berpakaian sopan. Nah itu tuh pokoknya udah kita usahakan pasti menutup aurat kita seperti yang tadi udah Bara jelasin dia ada berpakaian. Kalau misalnya kayak kalian baru bangun atau apa, kalau misalnya cowok nih ada menerima tamu, usahain kita pakai sarung dulu atau ganti celana panjang gitu. Atau jangan pakai baju yang bolong-bolong. Maksudnya kan setiap baju pasti bolong di sini ada bolong di sini bolong. Lanjut tadi malam kamu dengan sopan santun dan ramah-ramah. Ya. Ramah-ramah. Ramah-tamah nih saudara. Ramah-ramah. Ya, itu jawab salam dengan ucapan waalaikumsalam. Bila waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila memberi salam. Kalau misalnya emang dia ini ya guys, kalau dia yang awal udah ucapin salam. Habis itu tunjukkan wajah yang berseri-seri kayak gimana Rap? Habis itu nih, kita harus menunjukkan wajah yang berseri-seri agar tamu itu nyaman. Habis itu dia dapat menyampaikan tujuan mereka datang ke sini dengan jelas gitu loh. Walaupun kita tahu misalnya ini suzon, walaupun misalnya kita tahu dia pengen ngutang atau apa, tapi kita harus menerima tamunya dengan wajah yang berseri-seri. Karena kita emang dianjurkan juga kita harus selalu husnuzon. Itu cara membiasakannya itu kayak udah dengan selalu husnuzon. Habis itu pokoknya jangan digalakin lagi seperti itu. Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki seperti yang tadi udah dijelasin sama kayak pas ada bertamu. Asal persilakanlah masuk dan duduk. Soalnya kasih yang maksudnya kalau ya kita persilakan aja kalau misalnya emang mereka masih maunya diri karena cuma cepet doang itu nggak apa-apa. Asal suguhilah hidangan dan minuman itu ada katanya gitu. Itu apabila tamu tersebut ingin ketemu orang tua kita mau segera beritahu orang tua kita. Itu bisa. Habis itu ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Ya kehangatan dan keakraban jangan sampai kalian kayak full satir juga ya guys, misalnya apa gitu. Kalau misalnya kita udah suzon nih, tetap aja kita harus ajak bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban.
Habis itu jawab salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. Habis itu nah ini juga antara tamu sampai depan rumah atau halaman ketika pulang. Gitu. Nah selanjutnya ini ada dalilnya itu dari hadis riwayat Muslim yang akan kita berikan kepada siapakah orang yang beruntung yang pasti saja langit. Ayo langit tolong. Mau ada jawab saya? Udah tuh. Ini apaan ya? Ado-fado, nah, Abdi. Dia Fatu. ado ya fado. Dia. Dia fado. Salah satu ayam. Wajah Pelan-pelan. emang gak kelihatan bro? Oh iya, nyabu banget. Emang nyaruh. Ya lanjut. Wajah Izzatu yaumal falailah wala yajilu wala yahilu lirajuli muslimina an ayyaqima yang ada akhihi hatta yuk sima. Oke cukup langit apa-apa. Terima kasih banyak. Tolong di sama. Ya. Loh, belum selesai. Ya apa-apa. Cukup. Nah, ini ada artinya itu jamuan utama adalah 3 hari. Ada 3 hari dan hadiah untuk bekal perjalanan. Untuk saya semua tidak halal bagi seorang muslim menatap di rumah saudara kemudian membuat suatu dosa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia membuatnya berdosa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia tamu tersebut menetap padanya, namun tuan rumah tidak mempunyai sesuatu untuk memudahkannya. Ya, itu yang ini saya dapat dari, jujur kayak kurang masuk, tapi nanti coba saya research lagi, maaf ya. Soalnya ini tadi ada di modul, nanti saya bakal follow up lagi. Kurang lebih itu dari adab bertamu dan juga adab menerima tamu. Dan santri yang dirahmati Allah, sekian dari presentasi kami. Kami tutup dulu, nanti pertanyaannya akan kami list setelah ini. 3, 2, 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.